Iya, rekan-rekan semua, selamat malam. Kita pada edisi malam ini akan bicara tentang bahan di manual dan di remaja untuk materi bulan Oktober. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh hadir di tempat ini, lewat ruang online ini, untuk bersama-sama mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu, baik di kebaktian remaja maupun di kelas Immanuel untuk bulan Oktober yang akan datang. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan semua, kalau kita lihat di sini, bulan Oktober ini kan edisinya khusus ya, bulan keluarga. Nah, berkaitan dengan itu, maka tema besarnya supaya ada kesinambungan dengan yang di umum juga kita samakan saja karena memang di apa namanya di di ini di mana namanya Dian di Penuntun, Dian Penuntun. Bukan Dian Penuntun, siapa sih namanya bukunya kalau remaja teh, oh orang Derap Derap Remaja. Remaja. Di Derap Remaja juga sebenarnya itu bicara tentang bulan keluarga. Nah, kalau dilihat dari derap remaja, tema besar yang ada di derap remaja itu adalah partisipasi bagi keluarga. Nah, karena tema-temanya masuk, jadi disamakan saja dengan tema besar yang dipakai di umum, yaitu keluarga yang berpuli dalam pengampunan. Nah, karena temanya harus disesuaikan, maka ada beberapa tema yang akhirnya bahkan sampai sebulan ini disesuaikan semua. Dia punya temanya. Ya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu dari minggu yang pertama itu mulai dari yang ini gitu ya. Yang minggu pertama judul awalnya itu kan kalau kita mengacu pada derap remaja itu judulnya adalah Family First, loyalitas dan dedikasi. Bahan Alkitabnya itu dari Rut ya. Ini paling panjang nih, Rut 2 ayat 1 sampai dengan 23. Ya. Tapi kalau kita lihat dari aspek yang sama, maka lebih tepat temanya itu lebih catchy, lebih dapat di kuping adalah keluarga dari luka menjadi suka gitu ya. Karena kan bicara loyalitas, bicara dedikasi berarti juga kita berbicara tentang kenapa anak-anak itu tidak loyal terhadap keluarga dan mereka dedikasinya rendah karena ada di zaman sekarang banyak anak-anak yang terluka dengan keluarganya gitu ya. Nah, kita temanya dari situ. Pokoknya tema bulan ini semua depannya ada kata keluarganya aja. Titik dua apa? Yang minggu depannya dari retak jadi rekat, depannya tetap ada keluarga. Kalau judul awalnya itu ngobrol asik bareng keluarga, ini minggu depannya bicara tentang Kejadian 45 ya, 45 ayat 1 sampai dengan 15. Dan yang ketiga, minggu tiganya dari judul awalnya disconnected doang ya. Ini dari disconnected jadi connected, dari terputus jadi terhubung. Dan di minggu keempat ini yang paling kontroversial sebelum judulnya. Saya juga kaget pas baca draft remaja. Ketika orang tua bercerai, waduh cilaka. Akhirnya ada dapat ide untungnya. Karena kan bicara tentang kasih ya. Dari Roma 12, tapi bukan ayat 1 sampai dengan sekian itu sampai dengan 9. Tapi dia dari ayat 12 sampai dengan 15. Dari perih jadi pulih. Ya, itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan pembagian pembacaannya itu minggu ganjil itu yang remaja, minggu genap itu yang ngajar di Immanuel. Begitu rekan-rekan ya. Nah, ini minggu pertama dari luka menjadi suka, dari Rut 2 ayat 1 sampai dengan 23. Di remaja minggu pertama Cici. oh, oke Ci. Silakan Ci. 23 ayat. Rut 2 ayat 1 sampai 23. Rut bertemu dengan Boas. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boas.
Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem yang menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, Tuhan memberkatimu. Boas berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, "Dari keluarga siapa perempuan itu?" Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, "Dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja. Sudah itu Boas berkata kepada Rut, dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang disedok oleh hamba-hamba itu. Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boas menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian Rut berkata, "Engkau sungguh bermurah hati kepadaku, Tuan, sebab engkau menghibur hatiku dan perkataanmu menenangkan hambamu ini. Padahal aku tidak setara dengan seorang pun hambamu perempuan." Waktu makan, Boas berkata kepadanya, "Kemarilah, makanlah roti ini dan celupkan potongan rotimu ke dalam saus cuka ini." Lalu ia duduk di samping penuai-penuai. Boas memberikan gandum panggang kepadanya. Rut makan sampai kenyang dan menyimpan sisanya. Kemudian Rut bangun untuk memungut lagi. Boas memerintahkan hamba-hamba lelakinya, "Di antara berkas-berkas gandum pun izinkanlah ia memungut dan jangan permalukan dia. Bahkan kamu harus menjatuhkan sedikit gandum dari genggamanmu untuk dia dan membiarkan gandum itu dipungutnya. Jangan memarahi dia." Demikianlah ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya. Banyaknya kira-kira seeva jelai. Sambil membawanya, ia kembali ke kota dan mertuanya melihat apa yang dipungutnya. Rut juga mengeluarkan sisa dari apa yang dimakannya sampai kenyang, lalu diberikannya kepada Naomi. Mertuanya berkata kepadanya, "Di mana engkau memungut hari ini? Di mana engkau bekerja? Diberkatilah orang yang telah memperhatikan engkau." Rut menceritakan kepada mertuanya pada siapa ia bekerja dan berkata, "Hari ini aku bekerja pada seorang yang bernama Boas." Naomi berkata kepada penantunya, "Diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang tidak menarik kembali kasihnya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kerabat dekat kita dan dia salah seorang yang berhak menebus kita." Sahut Rut perempuan Moab itu, "Ia pun berkata kepadaku, tetaplah bersama pekerja-pekerjaku hingga mereka selesai menuai seluruhnya di ladangku." Lalu Naomi berkata kepada Rut menantunya, "Anakku, lebih baik engkau mengikuti para pekerjanya yang perempuan supaya engkau tidak diganggu orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap bersama para pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan gandum berakhir. Selama itu juga ia tinggal bersama mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, makasih sih. Baik, Bapak Ibu Saudara rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini adalah kisah tentang Rut ya, Rut dan Naomi. Kita tentu tahu Rut dan Naomi itu adalah sebenarnya Rut itu kan bukan anaknya Naomi tapi lebih ke mantu gitu. Cuman karena Rut akhirnya ditinggal suaminya, ditinggal anak-anak laki-laki, tinggal sebenarnya dia ada satu
Suaranya hilang. Sinyalnya hilang ya. Hilang, Pak. Suaranya hilang, baru masuk lagi. Hilang nggak pasang suaranya? Nggak ada, Ci. Nggak adaan ya? Pak Sam itu live itu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya tiba-tiba hilang tadi. Nah, kita pasang lagi slide-nya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat, Ruth pada saat itu berjumpa dengan Boas. Perjumpaan antara Ruth dengan Boas itu sebenarnya sudah disetting oleh Naomi. Karena Naomi itu bersaudara dengan Boas. Jadi maksud daripada pertemuan antara Ruth dan Boas ini adalah ya tidak lain dan tidak bukan untuk menjamin masa depan mereka berdua kelak, secara khusus yaitu Naomi dan Ruth. Karena dalam masyarakat Israel, Bapak Ibu Saudari, yang namanya janda itu nggak boleh kerja. Jadi mereka itu ya harus benar-benar mencukupkan diri dari apa yang mereka dapat, dari sisa-sisa hasil panen yang tidak diambil, dan yang sejenis-jenis itulah kurang lebihnya. Dan di dalam bagian ini kalau kita lihat, Boas itu menunjukkan kebaikan hati dan perlindungan kepada Ruth. Sebuah hal yang memberi harapan baru kepada keluarga kecil yang sedang berduka pada saat itu. Nah, dari perjumpaan itu, Bapak Ibu Saudari, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kesetiaan, kerja keras, dan kebaikan hati. Sehingga luka kehilangan yang dialami oleh Ruth dan Naomi perlahan berubah menjadi sukacita. Apalagi dikatakan, dialah yang akan menebus kita, menyelamatkan kita, membalik situasi kehidupan kita dari yang susah menjadi jauh lebih baik. Nah, apa yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak dan remaja dari cerita ini? Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudari, situasi anak dan remaja pada hari ini itu mereka banyak yang mengalami luka dalam keluarga. Bisa luka itu muncul karena pertengkaran, bisa muncul karena kehilangan, bisa mengalami tekanan hidup ya. Salah satu kemarin yang juga kita bahas di temuan-temuan dari hasil percakapan katekisan, terus juga ngobrol-ngobrol dengan anak-anak remaja itu kan mereka pada hari ini selalu kalau mau berinovasi atau apa, kadang-kadang orang tuanya membatasi dengan mengatakan biayanya dari mana dan segala rupanya. Memang ya ada poin baiknya memaparkan realitas, tetapi kan itu membuat akhirnya apa? Anak-anak merasa terbatasi. Jadi mereka mengalami luka di dalam keluarganya. Lalu juga ketika orang tua menyampaikan maksud yang baik, tapi delivery-nya dalam artian delivery itu maksudnya adalah penyampaiannya kurang baik, bahasa komunikasinya kurang tepat. Jadi maksud baiknya tidak tersampaikan. Yang tersampaikan apa? Luka karena kesalahan cara komunikasinya. Nah, lewat materi ini, kita mau mengajak anak dan remaja tetap setia, meski di dalam kesulitan tadi.
Walaupun mereka mengalami luka, mereka mengalami kehilangan, mereka mengalami tekanan hidup, mereka harus setia pada keluarga karena Tuhan menempatkan mereka di tengah keluarga pasti untuk suatu alasan yang membentuk kehidupan. Mereka juga kita mau ajak untuk menghadirkan kebaikan yang bisa menolong relasi keluarga. Daripada mereka fokus mengalami luka, mereka fokus pada rasa sakit, lebih baik mereka itu mentransformasi luka itu menjadi sebuah sukacita. Berfokus pada bagaimana caranya saya bisa menolong agar tidak terjadi miskomunikasi lagi. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja itu mampu dan berani berperan ya, menjadi anggota keluarga yang setia untuk terus menghadirkan relasi kasih yang mengubah luka menjadi suka. Kita mau mengajak anak-anak kita di usia mereka yang masih muda untuk benar-benar menjadi pahlawan bagi keluarga. Kita mau mendorong mereka untuk berani menjadi anak-anak yang terus mengupayakan yang terbaik di dalam keluarga mereka. Untuk menghadirkan damai sejahtera shalom Allah dalam relasi keseharian mereka. Itu materi minggu pertama, barangkali siapa atau Mbak Ning ada tambahan dipersilakan. Cukup, Pak. Ini cukup, Pak. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, japri ya. Oke, Mbak Ning, siap. Baik, kalau sudah cukup kita lanjut ke minggu depannya, yaitu Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ini di Manuel, ada kelas gabungan, nanti saya ngajar dong. Ya. Saya bacain loh, ya. Dari retak jadi rekat, Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat, katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu, sehingga banyak yang selamat. Jadi, bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anak. Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini. Lalu dipeluknya Benyamin adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini mungkin cerita yang dari dulu kita tahu. Tapi kalau kita lihat, ini menjadi konteks di mana Yusuf berjumpa dengan saudara-saudara setelah bertahun-tahun berpisah. Kita ingat bagaimana cara Yusuf bisa sampai di Mesir itu cara yang
wah luar biasa. Kalau kita jadi Yusuf mungkin kita ngamuk-ngamuk lah gitu ya. Karena apa? Dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Tapi Tuhan mengubah Yusuf. Jalan hidup Yusuf diubah lewat cara itu. Dari yang tadinya dia dijual sebagai budak, justru sekarang menjadi orang kedua berkuasa setelah Firaun di Mesir. Dan ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, awalnya kan Yusuf tuh agak-agak emosi. Tapi ketika dia tidak tahan lagi, maka dia akhirnya menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Kenapa penuh dengan emosi? Karena ada pengkhianatan, ada kebencian. Nah, di dalam bagian ini Yusuf menangis, Bapak Ibu Saudari. Dia membuka diri. Tidak hanya sekedar membuka, tetapi mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf bisa membalas dendam, bisa membunuh saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak mengambil pilihan itu. Dia memilih untuk melihat rencana Allah di balik penderitaan yang dialaminya. Makanya dari sinilah Bapak Ibu Saudara-saudari lahir sebuah jargon yang dikatakan bahwa darah itu lebih kental daripada minyak ataupun air. Ya. Karena pertalian saudara, apapun yang terjadi, kadang bisa mengubah sikap kita. Yusuf yang tadinya bisa menghukum, bisa mengusir mereka bagaimanapun caranya dengan segala kekuasaan yang ada padanya, dia tidak mau. Justru Yusuf memaafkan keluarganya. Mereka berekonsiliasi di sana. Dan dari sikap Yusuf, Bapak Ibu Saudari, kita bisa melihat bagaimana keluarga yang retak karena kebencian bisa direkatkan. Dari yang tadinya penuh emosi, justru sekarang menjadi awal terbangunnya relasi. Air mata berubah menjadi pelukan, dan pengampunan jadi jalan bagi pemulihan keluarga. Ini yang juga menjadi poin daripada inti dari bulan keluarga sebenarnya Bapak Ibu. Kita mau mengajak seluruh umat untuk tidak hanya emosi melihat situasi masa kini, tetapi juga mau mengupayakan langkah-langkah rekonsiliatif yang membangun relasi, khususnya di dalam internal keluarga. Nah, apa yang bisa kita tekankan bagi anak-anak dan remaja? Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudari di zaman sekarang, kalau tadi bicara tentang dampak, di minggu pertama, sekarang kita bisa lihat dampaknya itu keretakan. Ya. Karena banyak di dalam keluarga itu konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Zaman dulu Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara gaya pengasuhan mungkin di era tahun 50, 60, 70, 80, 90 lah bahkan gitu. Itu ketika anak melawan dengan orang tua sudah mengatakan, ya harus apa? Anaknya nurut. Tetapi di dalam situasi hari ini nggak bisa seperti itu. Ya. Karena apa? Dunia sudah berubah dengan begitu hebatnya. Banyak anak dan remaja kita yang hari ini hidup di dalam luka-luka dan keretakan dalam keluarga. Karena pertengkaran, perbedaan pendapat, konflik yang tidak diselesaikan. Orang tua yang tidak mau kali kami ada acara, orang tuanya datang dan orang tuanya minta maaf. Itu benar-benar nangis menjadi-jadi. Gitu ya. Nah ini kan menjadi salah satu, walaupun permintaan maaf atau proses rekonsiliasi itu bukan penyelesaian, tapi ini titik awal untuk penyelesaian. Titik awal penyelesaian yang akan membangun relasi baru. Kalau tidak diselesaikan konflik itu Bapak Ibu, maka kondisi psikologis terpengaruh. Dan akhirnya banyak anak-anak itu menghindarkan diri dari keluarga. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak belajar dari Yusuf. Berani mengampuni, membuka hati, agar keluarga mereka yang retak dapat menjadi retak di dalam kasih khususnya. Ini kalau mau dibuat jadi kegiatan di remaja bisa nih, gitu ya. Apalagi renungannya dari sini nih bagus sekali. Gitu ya. Dari retak menjadi retak. Nah, tujuan dari materi ini, Bapak Ibu Saudari, adalah anak dan remaja mampu dan berani menjadi pelopor perdamaian di keluarga yang merekatkan relasi antar anggotanya. Tetap poinnya satu, Bapak Ibu, dari minggu pertama ada konsisten sampai dengan minggu keempat. Jangan nunggu
Udah, kalau bisa kita lakukan, lakukan. Kalau bisa kita pelopori, apalagi untuk kebaikan kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Saudari, atau mau ditambahkan, silakan. Ini kayaknya bisa deh, Ci, buat bahan minggu gabungan, Ci Irin, materi ini. Iya kan Bapak yang ngajar. Sih, jadi nggak usah pakai tema yang di Sahabat Anak. Iya, bebas, Boleh. bebas. Nah, Bolehlah pakai ini, cakep lah ini. siap. Belajar memaafkan anak-anak dari Yusuf. Ya. Oke, kita lanjut ke minggu ketiga. Minggu ketiga, keluarga dari disconnect jadi connect di remaja. Siapa minggu ketiga? Hoki nih. Saya, Irin ya Ci? Irin. Walah. Pak Omri kapan di remaja? Minggu keempat. Minggu keempat ya? Oh, ya udah berarti Tukeran. ya, yang ini Apa, Bro? Cirin minggu keempat berarti Pak Omri gitu Oh aja. iya, siap. Silakan, Ci. Boleh. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Eli sudah tua sekali. Ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat? Jangan begitu, anakku, bukan kabar baik yang kudengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya?" Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih, Ci. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini, kita ke 1 Samuel lagi gitu ya. Ini merupakan narasi tentang kejahatan anak-anak Eli, khususnya keluarga Imam Eli. Ya, kita ingat Imam Eli punya anak 2, namanya Hofni dan Pinehas. Dua-duanya orang ini, walaupun punya posisi di kemah Allah, gitu ya, bentuk awal dari bait Allah di kemah suci, tapi mereka itu hidupnya kacau lah pokoknya gitu ya. Dan dalam bagian ini kita bisa lihat bagaimana Eli sebagai ayah karena sudah terlalu tua, dia udah nggak bisa mengontrol mereka. Kehidupan di kemah suci harusnya suci, Ibu Saudari. Tapi apa? Kalau kita lihat dengan jelas ayat Alkitab mengatakan mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu. Jadi ini semacam usher-nya lah gitu, penyambutnya di depan pintu kemah suci itu. Gitu ya. Nah, Eli memang menegur, tetapi apa, anak-anaknya udah dalam tanda kutip dablek. Jadi karena anak-anaknya dablek, ya sudah disconnected. Semuanya rusak, komunikasi hilang, wibawa orang tua diabaikan, yang harusnya dekat justru terputus, ya kayak internet lah gampangnya, kayak tadi barusan ceklek, mati ya wifi-nya, nggak hilang ini, saya bilang kok tiba-tiba bunyi ting-tung gitu. Nah inilah yang terjadi rekan-rekan di dalam kehidupan keluarga Imam Eli. Makanya kelak ketika Samuel mendapatkan penglihatan, itu yang diceritakan kepada Samuel itu adalah penghukuman terhadap Eli, karena Eli udah nggak sanggup mengatur anak-anak. Dan kalau kita lihat poin kedua ini, rasanya ini relate banget dengan kehidupan anak-anak kita kadang. Beberapa orang tua curhat itu, saya ngomelin gimana ke anak saya tidak mau dengar. Jadi disconnect lah mereka. Dan melalui kisah ini kalau kita lihat sebenarnya ini menjadi peringatan bahwa sebenarnya keluarga itu bisa kehilangan arah. Kenapa keluarga kehilangan arah? Karena komunikasi terputus. Ketaatan hilang, komunikasi hilang, selesai. Tetapi di saat yang sama ini ada ajakan juga dari kisah yang kita baca.
untuk menjaga relasi keluarga tetap terhubung. Lewat apa? Kemauan untuk saling mendengar, menghargai, dan hidup ketaatan dan kesucian kepada Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari materi ini? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang tadi sempat saya katakan, kalau tadi dari POV orang tua, sekarang POV anak-anak. Anak-anak juga banyak yang merasa disconnect. Ya. Banyak yang merasa tidak didengar. Ada juga yang memilih tidak mendengar. Jadi nggak semua anak tidak didengar. Ada juga yang mereka ya dalam tanda kutip nggak mau dengar, ada juga gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang kita bisa lihat akibatnya satu. Baik yang tidak didengar maupun tidak mau mendengar, akibatnya dua-duanya satu. Yaitu apa? Terputusnya komunikasi, renggangnya hubungan, disconnected akhirnya. Dan banyak keluarga-keluarga Kristen hari ini yang disconnected dengan antara anak dengan orang tua. Kalau pasangan ya sudahlah gitu ya, sebuah riset aja dari hasil Badan Pusat Statistik aja di zaman COVID aja sudah mengatakan banyak pasangan yang bercerai di zaman COVID. Itu baru pasangan. Nah, bagaimana dengan orang tua dengan anak? Lebih banyak lagi yang disconnected. Gitu ya. Karena apa? Sederhana, Bapak Ibu Saudari, karena ya mereka saling mengedepankan ego masing-masing. Nah, itu akhirnya komunikasi terputus, hubungan renggang, jadi nggak dekat, nggak mau saling dengar, dan lain-lain sebagainya. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk apa? Menjaga komunikasi. Berani membuka diri dan mendengarkan dengan hati. Agar apa? Keluarga yang disconnected itu bisa kembali connect. Yang terputus dapat kembali terhubung di dalam kasih dan pengampunan. Jelas kita di dalam bagian ini selalu semua bahan ini mengajak anak-anak itu untuk menjadi pionir. Karena apa? Jelas di bulan keluarga itu tekanannya tidak hanya orang tua yang diajak untuk menjangkau anak-anak. Tapi juga kita di dalam mengajar anak-anak, kita mau mendorong mereka untuk menjangkau orang tua. Kalau hanya orang tua yang menjangkau anak-anak, anak tidak mau dijangkau ya samimawan. Atau anak saja yang maju kepada orang tuanya nggak mau dalam tanda kutip apa ya, bukan turun kasta sih sebenarnya, lebih kepada mendinginkan hati, pikiran, dan juga menurunkan ego ya sami mawon, sarwa keneh istilahnya. Ya. Nah, kita mau mengajak agar dua pihak di dalam keluarga ini bisa saling bertemu. Karena core bisnis kita ada di remaja dan anak-anak, maka kita dorong. Jangan anak-anak tuh nunggu orang tua dulu, justru kalian yang harus menjadi pioneer, menjadi pelopor. Kalian yang harus lebih dulu maju. Ya, berani kalian buka diri. Berani kalian kasih contoh kepada orang tua. Supaya keluarga yang disconnect dapat kembali connect. Saya selalu bilang pada kalau ngajar di sekolah minggu tuh saya selalu bilang, kita dorong anak-anak kita itu untuk jadi contoh. Ya, jangan sampai mereka nunggu dulu. Mereka harus jadi pioneer. Bahkan anak-anak harus bisa menjadi teladan bagi orang tua. Nggak zaman sekarang itu udah bukan lagi zamannya orang tua jadi teladan, tapi anak juga harus bisa jadi teladan bagi orang tua. Saling menolong, bukan lagi melihat satu pihak, tapi benar-benar saling bisa belajar satu dengan yang lain. Oleh karena itu tujuan dari materi ini, anak dan remaja mampu dan berani menjadi motor penyambung. Jadi mereka yang berani untuk maju, ya, menyambung komunikasi dan relasi dalam keluarga. Mungkin ini agak berbeda dari yang umum, tapi ini yang harus dilakukan. Kalau anak berani jadi penyambung komunikasi, minimal orang tua akan mendengarkan mereka. Kalau sama-sama berani punya upaya untuk saling connect satu dengan yang lain, itu akan jauh lebih baik. Nah, itu materi kita untuk minggu ketiga. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Cik Irin, barangkali. Cukup, Pak. Cik. Aman. Siap, Cik. Oke, kita lanjut ke minggu keempat. Mungkin ini minta tolong Pak Omri, ya, Roma 12 ayat 12 sampai dengan 15 dari perih jadi pulih. Silakan Pak Omri. Baik, Pak. Roma 12 ayat 12 sampai 15. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian sabda Allah. Baik, terima kasih Pak Omri. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini bagian lain daripada Roma. Roma 12 biasanya kita kenal itu cuma sebagai yang 12 ayat 1 dengan 2 biasanya jadi persembahan gitu ya. Nah, ini bagian lain daripada Roma. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari di dalam surat Roma ini Paulus itu memberikan banyak nasihat. Nasihat yang praktis tapi juga rada retoris gitu ya, karena memang surat Roma itu adalah istilahnya itu semua teologikanya Paulus. Semua poin-poin teologis itu, dasar-dasar teologis kekristenan yang dijabarkan oleh Paulus untuk menjabarkan yang ada di dalam Injil itu ada di Roma sebagian besar. Dan di dalam bagian ini Paulus menekankan bagaimana orang percaya itu harus menghadapi penderitaan dengan apa? Berpegang pada pengharapan, sabar pada kesesakan, tekun dalam doa. Jelas itu. 3 disiplin rohani. Sabar, tetap berpegang, tetap berharap, dan tekun berdoa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya memang konteks jemaat Roma itu kan penuh tantangan, Bapak Ibu Saudari. Mereka berada di pusat pemerintahan, tapi mereka adalah orang yang ditolak. Ditolak dari sesama Yahudi, dan ditolak dari orang Romawi, karena mereka dianggap ajaran sesat. Paulus juga menekankan pentingnya hidup dalam empati. Sukacita dengan yang sukacita, nangis dengan yang nangis. Bahkan tadi ada satu poin menarik, sempat saya ke-trigger pas lagi nyiapin bahan. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus. Ya. Jadi orang kudus itu bukan artinya orang yang tanpa cacat celah gitu ya. Justru orang kudus juga ya namanya orang, tidak lepas daripada kesalahan dan kehilafan. Tetap aja walaupun dalam tanda kutip mereka dikuduskan, ya mereka tetap punya kesalahan. Sehingga apa? Ya harus saling menopang satu dengan yang lain. Mereka nggak bisa jalan sendiri juga. Ya. Di dalam bagian ini, Paulus menekankan pentingnya hidup dalam empati. Hidup bersama dalam sebagai tubuh Kristus itu harus saling support satu dengan yang lain. Ya, support system itu menjadi core belief, inti iman percaya dari komunitas Kristen. Kalau nggak saling support, wah udah selesai mas, ya udah nggak bisa bertumbuh. Apalagi konteks jemaat Roma itu kan jemaat yang mengalami penindasan. Wah kalau mereka nggak saling support, wah selesai mereka, pasti akan terpecah-pecah. Nah, ini juga yang menjadi konteks dalam kehidupan keluarga, bahwa keluarga itu harus saling support. Apalagi banyak dalam kehidupan hari ini keluarga yang mengalami luka. Salah satunya perceraian, atau bahkan nggak usah perceraian lah, Bapak Ibu Saudari, yang simpel aja. Nggak omongan ya, antara orang tua dengan anak nggak omongan. Nah, itu udah terjadi perceraian antara orang tua dengan anak kan sebenarnya secara halus. Nah, ini keluarga sekarang kan banyak yang begitu. Sampai satu kali ketika pelawatan itu ada orang tua yang bilang, mau udahlah terserah anak saya itu mau kemana, mau dia ada di sana, yang penting dia hidup, sudahlah, istilahnya begitu. Orang tuanya udah dalam tanda kutip habis akal. Padahal ya nggak gitu juga harusnya kan. Harusnya justru mereka tetap sabar, mereka berempati dan tetap berdoa. Bukan malah patah arang seperti itu. Nah, melalui nasihat ini, Paulus tuh menekankan dalam hidup keluarga itu harus penuh dengan doa, senantiasa sabar dan berempati. Kalau ada masalah, kalau mereka mengalami luka, jangan malah saling disconnect, jangan saling meninggalkan. Justru harus mereka bersama-sama secara kolektif dan berkolega itu menemukan jalan menuju pemulihan dan pengampunan. Sehingga apa? Rasa perih yang ada itu diolah dan diubah menjadi pulih. Mutiara tidak dihasilkan dari kenyamanan di dalam laut, melainkan dari pasir-pasir yang diolah oleh sang kerang untuk menjadi sebuah mutiara yang berharga. Nah, apa yang bisa kita ajarkan pada anak dan remaja? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan
remaja dan anak-anak zaman sekarang, keterpisahan atau ketidaksepakatan orang tua itu ya memang salah satu peri yang paling nyata bagi anak-anak. Apalagi kalau udah ada yang namanya relasi pilih kasih, saya bilangnya relasi relasi Ayub Esau dalam keluarga ya. Ishak kepada Esau, istrinya Ribka kepada Yakub gitu ya. Nah, itu udah jadi akar-akar ketidaksepakatan tuh, ada favoritisme ya. Nah, ini peri yang paling nyata buat anak dan remaja, ini yang paling nyata. Tetapi apa firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan, doa, kesabaran, empati bisa menolong untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sulit itu. Keluarga yang terluka itu masih bisa mengalami proses pemulihan. Maka dari itu kita mau mendorong di minggu terakhir dari bulan keluarga ini, anak dan remaja untuk tetap berpegang dan berharap di tengah kesulitan. Berpegang pada pengharapan sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hadirkan empati. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluarga, mengubah relasi yang perih menjadi pulih. Jangan menunggu orang tuanya dulu, sekali lagi, karena konteksnya anak dan remaja ya. Jangan menunggu papa mamanya dulu, tapi kalian harus jadi pionir, jadi motor di tengah keluarga untuk mendorong keluarga yang relasi yang tadinya perih itu bisa menjadi pulih. Karena apa? Kalian itu masa depan keluarga. Makanya tujuan dari materi ini, anak dan remaja mampu dan berani menjadi pihak yang memotori pemulihan relasi keluarga, mau terus menjadi agen perdamaian dalam keseharian. Ini materi minggu keempat, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Aman, Pak. Aman, Pak Omri? Oke. Aman. Cirin aman? Aman, Pak. Oke. Kalau sudah aman, berarti ini semua udah beres materi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti PDF-nya saya kirim baik di grup GSM. Sekarang udah cuma satu grup gitu ya, grup GSM doang. Jadi enak, nggak repot, dan juga di grup majelis. Tayangan ulang seperti biasa bisa kita saksikan nanti di YouTube gereja gitu ya. Itu aja mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada pengumuman tambahan mungkin? Belum saya tutup. Nggak ada pengumuman tambahan. Pak Omri, Ciepa, Maning, Cirin. Enggak, Pak. Aman ya? Aman. Ada. Aman, Pak. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan rasa syukur kami atas penyertaan-Mu yang menolong kami untuk menyelesaikan persiapan kami pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan yang sempurnakan apa yang telah kami bahas di dalam persiapan mandiri kami ya Bapak. Sebab tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan tugas dan karya pelayanan yang Kau percayakan ini. Jika sebentar kami juga akan melanjutkan hidup kami, berkati ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan setelah ini, boleh segala sesuatunya berkenan di hadapan-Mu dan juga boleh memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat melanjutkan. Amin. Selamat Terima kasih. malam. Amin.